Selamat datang kembali di media belajarku. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari menu-menu atau item-item yang sering digunakan dalam membuat project Python. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari yang namanya variabel dan tipe data. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam membahas mengenai variabel dan tipe data, coba saya akan mengutarakan apa saja nanti yang akan kita pelajari, yaitu variabel, bagaimana cara membuatnya, bagaimana membuat variabel yang baik, dan kemudian kita mempelajari tipe data. Yang pertama integer, kedua adalah float, ketiga adalah string, keempat adalah boolean, kelima adalah list, keenam adalah tuple, dan ketujuh adalah dictionary. Sebelum kita mempelajari variabel, kita akan mencoba untuk mencetak sebuah kalimat untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik. Selamat datang di media belajarku. Kita coba jalankan sel tersebut. Oke, berhasil. Oke, setelah berhasil kita coba mempelajari namanya variabel. Variabel itu adalah wadah untuk menyimpan nilai baik berupa angka bulat, desimal maupun string. Atau dengan kata lain, variabel itu sebenarnya adalah wadah untuk menyimpan tipe-tipe data. Tipe data itu nanti akan kita pelajari. Nah, tipe data itu apa? Tipe data itu sebenarnya adalah berupa nilai atau value yang bisa berupa angka bulat, desimal maupun string. Jadi kita buatlah sebuah variabel untuk menampung value-value tersebut. Nah, bagaimana membuat variabel tersebut? Di sini sudah saya simpulkan ada 3 cara membuatnya ya. Yang pertama adalah satu kata huruf kecil. Jadi sebenarnya untuk membuat suatu variabel itu satu kata. Misalkan variabel, kita membuat variabel bahasa. Kemudian sama dengan ini maksudnya adalah kita memberi tampungan nilai berapa terhadap variabel bahasa tersebut. Misalkan kita memberi nilai sebuah string terhadap bahasa, yaitu artinya adalah variabel bahasa akan menampung string atau nilai string Python ke dalam variabel bahasa itu. Nah, kita coba jalankan. Kita insert cell. Kemudian bagaimana kita mencetaknya? Nah, kita bisa menggunakan perintah print juga ya. Kita coba print variabel bahasanya. Mungkin kita jalankan. Nah, dia akan mencetak nilai yang berada di dalam variabel tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa membuat variabel dengan huruf besar.
kita membuat variabel bahasa tetapi dengan menggunakan bahasa huruf kapital. Kita membuat variabel bahasa dengan menggunakan huruf kapital semua. Jika tadi kita membuat bahasa dengan huruf kecil semua, kita mencoba membuat variabel dengan huruf besar semua. Kita coba print. Jadi di dalam Python huruf kecil dan huruf besar itu berbeda. Jadi kita walaupun secara nama variabel sepertinya sama, tetapi karena kita bedakan dengan huruf besar dan huruf kecil, pemrograman Python menganggap itu adalah variabel yang berbeda. Nah, untuk membuat suatu variabel, kita juga bisa menggunakan dua kata. Tetapi tidak boleh ada spasi. Misalkan bahasa pemrograman, kita coba ya, untuk mencoba apakah memang benar tidak boleh ada spasi. Ya, ternyata di dalam Python tidak mengizinkan sintaks spasi di dalam membuat suatu variabel. Kita gantikan menjadi underscore. Ya. Coba kita print. Nah, yang ketiga adalah kita bisa mengkombinasikan huruf, angka, dan garis bawah. Artinya, misalkan kita membuat variabel dengan bahasa program. Kita jalankan. Salah, insert. Kita coba print bahasa programnya. Karena bisa dilakukan. Coba kita buat variabel dengan mengkombinasikan angka di dalamnya. Bahasa 1 misalnya. Kita coba jalankan. Kita print. Nah, bagaimana kalau kita membuat variabel angka berada di depan sebuah nama variabel? Misalkan coba jalankan. Ternyata di dalam bahasa pemrograman Python, angka tidak diizinkan di dalam awal suatu nama variabel. Tetapi jika angka tersebut kita buat di awal, di tengah atau di akhir, itu tidak masalah di dalam bahasa pemrograman Python. Misalkan kita ganti
kita pindahkan angka satunya di dalam kata bahasa dan berhasil ya, tidak ada error. Lalu kita print. Oke, berhasil. Nah, itulah tadi cara-cara membuat variabel di dalam bahasa pemrograman Python. Pada tahap selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat variabel yang baik. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama adalah beri nama sesuai dengan tujuan. Maksudnya adalah misalkan kita ingin membuat variabel nilai rapot. Nah, nilai rapot ini sebenarnya adalah kita tidak mengetahui apa maksud dari nilai rapot. Nilai rapot kan karena kemungkinan di situ ada nilai semua mata pelajaran. Tetapi saya membuat nilai rapot. Apakah nilai rapot ini bisa dikatakan variabel? Ya, tetapi tidak sesuai dengan apa maksud dan tujuan dari variabel tersebut. Oleh sebab itu, ada baiknya membuat nilai variabel itu harus misalkan nilai matematika kan 10. Sebenarnya ini yang dimaksud dengan variabel yang baik, karena kita langsung spesifik maksud dan tujuan variabel tersebut. Yang kedua adalah nama variabel tidak boleh sama, harus unik. Artinya kita tidak boleh membuat variabel lagi dengan nama nilai matematika, walaupun misalkan kita membuat dengan kombinasi dengan huruf besar, misalkan saja. Nah, ini sebenarnya sudah berbeda dengan nama variabel yang di atas tadi. Yang ini. Tetapi sebaiknya membuat nama variabel itu harus unik. Misalkan saja kita buat lagi nilai nah, sehingga kita mengerti variabel tersebut. Yang ketiga adalah tidak boleh terlalu panjang. Nah, apakah nilai matematika dan nilai biologi ini sudah dikategorikan panjang? Sebenarnya bisa dikatakan ini belum terlalu panjang sih, tetapi jika kita membuat variabel, nah dengan opsi yang nomor 4 ini, variabel ada baiknya itu disingkat untuk menghemat waktu dalam membuat program. Jadi 3 dengan 4 ini saling terkait ya. Misalkan nilai bisa saja kita singkat dengan misalkan jadi nilai matematika bisa kita singkat dengan nilai MTK. Nilai biologi bisa kita singkat dengan
review misalkan. Nah, sehingga kita tidak membutuhkan terlalu banyak waktu untuk dalam pengetikan. Nah, itulah tadi 4 saran untuk membuat sebuah variabel yang baik.